الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل في علامات الخير. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali, bil mukmini. Iku tetap ketui wong mukmin kalau alamat diketahui dan kira-kira tanduk. Upani budul mali sengit sengit bondo, sengit ing bondo. Budul nisai lan sengit ing wong wadon. Budul kalami lan sengit guneman. Di akhir nasi ing dalem perkara kang den utawa perkara kang dadi isine menungso, perkara kang dadi isine menungso, ningone menungso. Ya Ali, ya Ali, Ali kedudi ku tetep kedue wong kang duwe akal dalatu alamat itu kaitu bila tondo rupane al isti'an penolong di dunia melawan dunia ala akhirati ing ngatasi urusan akhirat. Wahtimal jabalan merti-merti ngenti-ngenti aljaba ing wangkot wasabrulan sabar ala syadaidi ngatasi pira-pira coba. Balil alim lan ibu tetep ketui wong kang duwe ilmu wong alim ala alamatin utawi telu pira-pira tanda sifkul karami rupane sifkul karami benere guneman wajibna bil haram lan ngatoi perkara haram atau ulan tawadu walit tampilan ibu tetap kedue wong kang takwa alatu alamatin utawi telu pira-pira tanda yen tadi ngatoi sapa wong kang takwa al kadiba ing goroh wal khubta lan perkara ala jadi sesyari lan lungguh atau pelungguhan Allah. Waya ta'u syarrul halali lan ngedoi sebagiannya perkara halal lan ngedoi sebagiannya perkara halal mengobatan produkti apa ayako ayen to tumiba sopo itaki sopo manin tako bil haram ing dalam perkara haram. Ya halil ali isidiki iku tetap ketui wong kang jujur ala tu alamatin utawi telu pira-pira tanda rupane kitmanul ibadati nyimpen ibadahe wa kitmanus sedekah lan nyimpen sedekahe wa kitmanul maksiati lan nyimpen maksiati. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali melalui hadis-hadis beliau diantaranya tentang tanda-tanda kebaikan, yaitu kebaikan bagi seorang mukmin, adil mukminin. Apa saja orang itu bisa disebut mukmin, tanda yang keluar darinya salah dua alamatin,
tiga tanda. Yang pertama, hubul mani, tidak suka harta. Tidak suka harta itu bukan terus zuhud, atau dunia, bukan. Harta itu digunakan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Fabtahu min fadlillah. Ibtahu berharap atas karunia-karunia Allah, rezeki dari Allah. Itu. Kalau berharap berarti jalannya santai. Kalau kepada Allah berarti ibadah kita kepada Allah, maka kata Al-Quran ada beberapa macam. Ada wasari'u ila maghfirah. Sari'un itu berlari. Segeralah kamu meminta ampunan Allah. Berarti harus berlari, bukan berjalan. Wasa'yan masyhuro. Kemudian juga ngincik, segera menuju atau segera bersyukur atas nikmat hebatnya Allah. Jadi apapun yang bernilai ibadah itu dijadikan hati, yang di hati adalah ibadah, dunia adalah di tangan. Di tanganku ada dunia, di hatiku ada Allah. Jadi nek yang budaya Allah wae kudu adat didisikno ibadah. Bukan berarti agama itu tidak menyuruh orang tidak berusaha. Agama itu menyuruh orang untuk berusaha. Wabdul mal artinya adalah pandai menempatkan hartanya. Harta itu bukan untuk dipikir, tapi untuk kelola. Ya. Bumi itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dikelola. Kalau dipikirkan ya pecah, pecah kepalanya. Ribut stroke. Mikirno arek nakal, enggak ketemu. Karena karakter itu memang tumbuh dari awal dia tumbuh di mana. Maka lingkungan itulah yang paling mendukung dia untuk bertumbuh. Kemudian misalnya memikirkan kok endi duit iki teko. Nah, itu pusing, itu pecah sampai kepala. Kecuali kalau disandarkan sama Allah, insya Allah Allah kasih jalan kalau memang ini rezeki saya. Kalau belum rezeki saya, Allah kasih jalan yang lain yang tidak mengecewakan hati saya. Itu. Jadi orang segala sesuatu yang disandarkan dengan Allah, maka perjalanannya disebut orang mukmin. Nisa itu bukan benci dengan orang perempuan, perempuan dengan perempuan benci, bukan. Tapi Nisa adalah menjaga kehormatan perempuan, menjaga iffah, ya, harga diri perempuan, menjaga pandangan terhadap hal-hal yang merendahkan perempuan, baik laki-laki pada perempuan atau perempuan dengan perempuan. Banyak perempuan dengan perempuan itu banyak, ya. Misalnya yang belum dapat jodoh, dijodohkan dengan siapa? Sampai bilangnya saya tak ngomong, tak istikharah itu, terus kok temannya kesuwen kalau awak mengu putri dhisik. Nah, itu namanya juga saling menyakiti hati orang lain. Atau misalnya kumpul sama temannya, kamu jadi apa kuliah? Oh ini aku masih ngapalin atau apa. Terus kapan nikahnya? Saya aku tak lainnya mendisik. Koyok pinter cerdas saya kapan hari ini. Nah itu sama halnya dengan
meremehkan sesama perempuan. Begitu juga yang sudah menikah. Pokoknya hal-hal yang bisa menyakiti hati sesama perempuan, apalagi yang sudah menikah, serabi, kok belum di anak-anak, di anak, kok belum, kok anaknya kok belum bisa ngomong, kok anaknya belum bisa ngomong, selalu salah di hadapan orang. Itu biasa diutarakan, diucapkan oleh sesama perempuan. Kemudian Wabudul kalami fi a'udin nasi, menjauhi segala sesuatu ucapan yang bisa mempermalukan orang lain, yang bisa mempermalukan orang lain, mempermalukan dirinya sendiri, juga mempermalukan orang lain. Yang kedua, hadisnya pesan pada Sayyidina Ali, tandanya orang yang berakal itu ada tiga. Pertama, suka menolong dengan hartanya. Suka menolong dengan hartanya. Harta itu jangan diartikan hanya materi. Segala sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita itu termasuk harta. Ilmu juga harta. Keahlian juga harta. Kemudian apa, profesi, latar belakang misalnya profesinya pinter, eh, public speaking, itu juga harta. Ya. Pinter mendandani atau jadi apa, apa sih bahasanya itu, dandanin orang, itu harta yang boleh untuk menolong orang lain. Menolong dengan hartanya untuk urusan akhirat, untuk urusan akhirat, ya. Untuk urusan akhirat ini apa saja? Jangan dipikir urusan akhirat itu adalah ibadah, ibadah, ibadah. Urusan akhirat adalah urusan yang menjadikan kemakmurannya sekitar atau masyarakat atau satu golongan. Ketika satu golongan itu makmur, tentrem, adem, ayem dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan, itu adalah termasuk dari menolong kepada tujuan akhirat. Loh, kok sampai ke tujuan akhirat? Karena dengan membahagiakan, memberikan apa, kebahagiaan terhadap makhluknya Allah, sama halnya kita melestarikan atau melestarikan rahmatnya Allah, melestarikan apa yang ada di dunia Allah. Dan itu termasuk dari maqasidus syariah, tujuan adanya hukum Islam itu dilaksanakan. Semua tujuan syariah, ada hukum haram, halal, itu hanya untuk kemakmuran, maka membantu di dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kemudian mewujudkan kerukunan, mewujudkan adanya suatu golongan itu bisa berilmu, ya, itu termasuk juga menolong dengan harta untuk tujuan waktimal, bersabar atas emosi. Maksudnya apa? Mampu menahan emosi, menahan segala sesuatu yang merujuk kepada nafsu dan menuju kepada keharaman. Al-Jafa itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibelokkan. Jadi kita ini punya emosi yang meluap banyak, punya keinginan yang luar biasa. Tanpa didasari dengan aturan-aturan agama, itu nggak bisa, nggak ada jalurnya, nabrak-nabrak, tidak ada yang menahan. Contohnya apa?
Contohnya banyak. Saat kita punya ilmu, punya kelebihan, kepandaian, kecerdasan, ini bisa, itu bisa. Maka ketika tidak ada Al-Quran dan hadis yang memberikan sorotan untuk selalu berbuat tawadhu, itu bisa salah arah. Bisa menganggap, oh ini hasil jerih payahku. Oh ini adalah aku. Aku yang berusaha, aku yang bangun pagi, aku yang akhirnya keuangan yang muncul. Untuk menahan emosi, menahan nafsu, ya. Nafsu-nafsu amarah bisu itu termasuk orang yang berakal. Yang ketiga adalah masuk asyadari, sabar atas beberapa cobaan. Kemudian tanda orang alim ada tiga. Yang pertama, sidqul kalam. Ucapannya selalu jujur. Apa ucapan selalu jujur? Setiap sampai ketemu orang, kalau ngomong kok berdasarkan ilmu atau omongannya selalu didasari fakta, fakta tapi dengan kelembutan sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi, maka itu orang alim. Maka itu orang alim. Kalau kita mengaji pada seorang guru, seorang ketika ada pendapat ini mengatakan, kalau pendapat saya itu dikhawatirkan. Kalau dia mengutip dari sebuah makalah para ulama atau dia pernah mengaji kepada siapa, disebutkan, nah ini berarti punya sandaran ilmu. Maka tidak setiap orang yang pandai untuk ngomong, pandai itu orang yang berilmu. Maka Kanjeng Nabi ini memberikan Anda, sidqul kalam adalah orang yang kata-katanya itu berdasarkan ilmu dan berdasarkan fakta yang tidak menyakiti hati orang lain. Cara menyampaikannya. Kalau misalnya, ya suka-suka aku lah mau menyampaikan gimana. Misalnya ada gitu. Itu berarti belum memahami sirah Kanjeng Nabi. Kemudian majtanabul haram, menjauhi perkara-perkara haram seperti yang saya jelaskan. Kemudian buat tawadhu dan tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu pandai menempatkan diri. Tawadhu itu pandai menempatkan diri. Tawadhu itu bukan terus gak mengakui dirinya, bukan. Terus dia itu memacak sakar PDW, bukan. Tawadhu adalah pandai menempatkan diri di mana dia berada. Itu. Pandai menempatkan diri di mana dia berada ketika dia berada pada lingkungan yang memang belum sama sekali mengerti misalnya, mengerti dalam hal agama. Kita bukan terus, oh aku sih ngerti, kan? Tapi berusaha mengajak pada arah yang baik dulu. Nek cari guru ini seperti ini gitu. Jadi ngajak dulu, jangan menonjolkan dirinya sendiri, itu tawadhu. Kemudian di hadapan dikumpulkan dengan orang-orang yang ilmunya lebih nggak minder. Apa tawadhunya? Mengikut, mengambil hikmah, mengambil ilmunya. Sebagaimana sebagaimana Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jadi Al-Kahfi itu ada tuntunan bagaimana cara kita mencari ilmu. Kalau kita berada pada lingkungan orang-orang yang belum mengetahui hal-hal yang sudah kita ketahui, maka contohnya adalah sebagaimana Nabi Adam yang diajak berkeliling oleh malaikat. Jadi sing pinter malaikat apa Nabi Adam? Sing pinter, sing pinter Nabi Adam. Iya. Tapi yang ngajar adalah malaikat dan Nabi Adam enggak. Malaikat itu sih aku tak tahu pangeran kan aku juga aku nabi enggak. Oh, ini namanya ini malaikat. Ya.
Kalau ini namanya surga, ini namanya neraka, kemudian apapun yang ditemui dikatakan ini namanya diajarkan. Allah menyuruh malaikat untuk mengajari Nabi, dan bukan menyuruh Adam karena PDW mempunyai mulut malah. Jadi ada dalam Al-Quran itu. Maka tawadhu itu mampu menempatkan diri dan mampu mengambil hikmah dari setiap ilmu. Kalau kita bersama dengan orang alim, jangan sampai satu kata pun yang kita lupa dari dia. Satu kata pun nyedek ya jalur dungo, ya jalur nasihat itu harus dicempel loh nanggone. Atau tulisannya lah, kalau memang lupa masuk itu nggak lupa, keluar ya harus lupa gitu. Maka ditulis, diabadikan, kemudian berusaha untuk dilaksanakan, dijadikan ilmu, dan kalau bisa ya disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian tandanya orang bertakwa ya ada tiga, yattaqil galib wal khabir wal khubsu jadi sesyari wa syarrul halal. Yang pertama adalah menjauhi hal-hal yang tahu yang tadi takut untuk berbohong. Maksudnya tidak, bukan menjauh atau apa. Takut berbohong adalah segala sesuatu yang mengarah kepada kebohongan itu dihindari, dijauhi. Nah, kalau ada sampai ketemu kebohongan-kebohongan yang memang tidak bisa dihindari, ya harus dihindari untuk mengamankan harta, mengamankan apa-apa yang nanti masuk ke dalamnya anak-anak kita, menjadi dikonsumsi anak, menjadi otaknya, menjadi perilakunya, menjadi sebuah kebiasaan keluarga kita, maka harus. Kemudian jenis wal khubtu ya, yang berbohong dan yang kotor, kata-kata kotor. Sekarang banyak kata-kata viral-viral itu yang jangan sampai diviralkan lagi. Kemudian duduk dengan di tempat-tempat yang jelek. Apa tempat-tempat yang di situ tidak ada menyebut asmane Gusti Allah. Jangan sampai kita duduk-duduk di tempat yang di situ minim. Gak ada sama sekali orang itu mengingat Allah. Di mall gimana? Di mall kan ada musola ya. Kalau sholat, benar waktu sholat itu berarti ya kok sholat berarti masih ada yang hatinya terpaut kepada Allah. Terus di mana lagi? Di tempat-tempat yang kalau memang masih ada musola, masih didirikannya masjid, masih ada orang yang terus uh, untuk apa istiqomah untuk selalu mengingat sholatnya, maka di situ masih dikatakan tempat yang masih. Tempat-tempat yang di mana? Tempat-tempat yang banyak sekali mas. Kemudian syatrul halal, menghindari sebagian dari perkara halal yang halal itu bisa menuju kepada perkara haram. Jalan itu halal, kalau jalannya untuk ke diskotik itu haram. Minum itu halal, kalau minum hal yang bisa mengakibatkan hilangnya akal itu haram. Kemudian apa? Tidur itu halal, tapi tidur dari subuh sampai isya nggak sembahyang 11 itu haram. Mandi itu halal, tapi kalau mandi sampai menghabiskan air dan semua nggak kuman itu jadi haram. Makan makan itu halal, bukan berarti makan itu harus haram, itu tidak boleh. Makan itu halal, tapi kalau makannya itu adalah sesuatu perkara, yang perkara itu adalah hasil merebut sesuatu dari orang lain dan menyakiti orang lain, itu dikatakan syubhat, dan syubhat itu mengarah kepada keharaman. Jadi hal-hal yang haram bisa jadi halal, hal-hal yang halal bisa jadi haram jika sesuatu itu menuju perkara. Ya Ali, yang selanjutnya adalah pesannya kanjeng Nabi, siapakah orang yang jujur?
Orang jujur itu 3 tandanya, yaitu yang menyimpan ibadahnya, menyimpan sedekahnya, menyimpan maksiatnya. Kok disimpan apa? Maksudnya ibadah-ibadah, ibadah-ibadah yang berlatar belakang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, pengen istiqomah, pengen tobat, maka tidak usah dipamer-pamer. Kalau sekarang kok banyak pamer-pamer itu gimana? Terus itu ya pamer ibadah. Kalau memang diharuskan, misalnya ibadah ini kalau tidak ditunjukkan kepada orang awam, maka orang awam nggak tahu. Ini loh caranya ngaji yang benar, bukan yang cepat. Oh ini loh caranya kita kumpul-kumpul untuk membahas apa. Maka itu hukumnya harus, kan wajib ya, beda lagi harus kita angkat, kita publik untuk memberikan kesan bahwa kebaikan itu model seperti ini loh, caranya seperti ini. Nanti kalau eh, babnya bab niat, nah itu nanti dibelokkan lagi suruh ngaji bab niat. Tapi kalau orang sudah pandai untuk meniatkan diri dalam kebaikan, maka di suatu tempat, ketika tempat itu katakan mau sholat istisqa, tak deso gak ono sing iso istisqa, biar orang sing mondok tapi lari, sampai boleh itu kok mondok ini. Kira-kira harus dipamerkan, nggak harus diajarkan, nggak atau sampai simpan sendiri. Itu kan harus diajarkan. Wah, caranya salah seperti ini dan seperti ini. Karena ini adalah termasuk ladang dakwah, ladang dakwah. Termasuk juga misalnya, posting makanan siang-siang pas waktu puasa, boleh nggak? Itu tergantung. Makanan itu kan halal, ya. Kalau makanan itu diposting kok bikin orang lapar, takutnya kan gitu, bikin orang lapar atau bikin diarani pamer, itu beda lagi. Beda lagi. Tergantung niat yang posting. Kalau niat yang posting, saya posting masakan saya supaya orang yang tadi nggak punya ide masak, jadi oh masak ini lu simple kan, mau nggak ketemu gitu kan. Atau misalnya, walah aku di terongnya sesuai dengan YouTube atau sesuai dengan TikTok. Nah, itu kan jadi ladang pahala. Hal sederhana yang jadi ladang pahala dengan niat yang baik. Kok seandainya netizen tadi tidak mengambil niat yang baik misalnya, langsung nyinyir. Awan kok posting pangan ini dari lu. Yang salah siapa? Yang nyinyir bah. Yang nyinyir. Coba kita lihat, tapi kita misalnya nggak butuh masak, nggak punya apa-apa, terus lihat makanan ini, alhamdulillah ini harus masak. Aku kapan dia masak? Kan menjadi penyemangat. Jadi memang mindset yang baik untuk berbuat baik kepada orang itu sebenarnya mudah. Nggak usah nyinyir orang lain. Kita nggak tahu niatnya apa. Jadi makanya kalau orang tadi nanya, gimana boleh? Ya tergantung niat kita untuk ini, untuk ini. Misalnya, oh arep mau sodako takjil, sodako ini butuh, oh ini mesti saja dikirimkan. Nah itu kan memberikan jalan kebaikan kepada orang lain. Kemudian ya Ali wali adi dan itu tetap ketua ahli ibadah adalah alamat yang ketahui perlu biro-biro yang butuh banget jumenengi nafsu yang awak dhewe ne abid halan niti-niti ing nafsu wayudiru lan dawaake wayudiru qiyam lan dawaake jumeneng baina yadayillah ing dalem dawaake jumeneng sapa nafsu baina yadayillah ing dalem ngarepe Gusti Allah Ta'ala. Oleh soal ilan ibu tetap kedua wong kang saleh ada alamat utawi teluk pira-pira tamu.
Yuslihu bagus sapa soleh bainallah ing dalam antarané Allah wa bainahu lan ing dalam antarané wong soleh. Bila amali kelawan amal asoleh kan patut. Wa yuslihu lan gawe bagus sapa soleh dinahu ing agamane soleh. Bila amali kelawan amal. Kaya rudo lan ridho sapa soleh dinasi maring mungso ma ing perkara ya rudo kang ridho sapa soleh iman. Dinafsihi maring awak dhewe sendiri. Ya ali ya ali, ali sa'id lan ketue wong kang bahagia. Salah tu alamatin utawi telu piro-piro contoh. Rupane kutun halal. Kutun halal untuk pikuate halal wa majalah satu ulama ilan pelungguhane piro-piro alim sholawatu lan sholat wa sholawatul khumsu Wassalamualaikum warahmatullahi sholat lima waktu ma'al imam serta imam. Ya ali ali mukminin wa bil mukminin itu tetap kedua wong mukmin kalau alamat yang utawi telu kira-kira tahu. Tubadiru kalem di taatillah ing dalam taati Allah wa yajtani bulan ngedoi al maharima ing kira-kira perkara haram. Ayo sinulan bagusi ilaman maring wong asa akan kawe Allah ilahi maring man. Ya ali ali walisan lan iku tetep kedue wong kang luman salatu alamat yang utawi telu biro-biro rupane al aku ngapura indal makdurati ing dalem nalikane kuwasa sapa man wa ikhraj zakat lan ngakake zakat wa hafdhu sadaqah lan demen sedekah ya ali walal halim lan iku tetep kedue wong kang santun salatu alamat yang utawi telu biro-biro tondo rupane yasilu nepung man ing wong boto kang metut megot sapa man ing halim bayukti lan aweh sapa man wong haramahu kang haramake sapa man ing halim kaya bulan ngapura akan zalamahu kang wis zalim sapa man ing halim. Selanjutnya orang yang bahagia tandanya orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu ada tiga. Yang pertama sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu nafsu. Dirinya sudah selesai. Gak ono brutu, gak ono jengkel, gak ono marah. Sudah hilang semuanya. Kemudian kalau dirinya sudah selesai, muhasabah. Misalnya sudah selesai, ya sudah, maafkan diriku, gitu ya. Yang tadi memang berat untuk bangun, tak maafkan diriku, yang tadi marah, yang tadi muring-muring karpe dewe, atau yang tadi membentak, kemudian muhasabah. Bagaimana selanjutnya ketika terjadi sesuatu yang sama? Diselesaikan dirinya dulu, mampu menyelesaikan dirinya. Kalau sudah hilang semua amarah, hilang semua iri dengki, hilang semua riya, maka muhasabah. Muhasabah itu ya koreksi diri, mana yang tadinya tidak baik, tidak diulangi kembali. Kemudian wayutilul qiyam, panjangnya beribadah. Maksudnya apa? Panjangkan beribadah adalah selalu belajar bagaimana ibadah bisa khusyuk. Misal pertama kan sholat. Gimana sholat itu bisa khusyuk? Memahami maknanya. Kedua, gimana sholat itu bisa khusyuk? Mengetahui posisi-posisi mustajabah. Terus dipelajari rukun wajib baca mempelajari sholat itu harus berulang-ulang, gak cukup SD cukup biar mari dipraktekno nang kelas 6 terus selesai, tidak. Sholat itu terus, kalau rukuk seperti ini boleh tidak, takbiratul ihram sampai semana, ketika kita kunut baca apa. Kalau enak jadi makmum saja,
pokoknya nang dia boleh makmum kan nggak usah baca macam-macam. Itu ya, berusaha untuk memperbaiki atau bertambah khusyuk ketika sholat, ketika puasa. Puasa tahun ini dengan tahun kemarin berbeda. Kalau tahun ini sabar dan tahun ini menikmati, oh puasa itu seperti itu. Jangan terus sama-sama gitu ya. Puasa tahun berikutnya semakin bertambah umur, semakin mampu menikmati ibadah-ibadahnya. Bertambah umur, ngaji gitu. Ngaji dicukupkan saja pokoknya apa jenenge apa itu darusan wis podo ae jangan jangan berarti disebut bagaimana cara menikmati Quran, bagaimana cara dekat dengan orang yang senang baca Quran, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran sendiri, bagaimana bisa semua harus tercapai dengan ilmu terus belajar pelajari tentang kekhusyuan dalam itu namanya yutiludi. Kemudian tandanya orang soleh ada tiga, yaitu yuslihu bainallah bainal amal as-soleh. Di antara dia dan Allah sudah memberikan sesuatu yang kita anggap sudah baik. Kita mengamalkan segala sesuatu itu niat lillah. Misalnya, kalau belajar niat lillah, bekerja niat lillah, maka dalam belajar dan bekerja itu jangan sampai atau kita hindari hal-hal yang membuat kita mengeluh atas apa yang Allah berikan. Misalnya kok gak paham-paham atau bekerja kok ini terus ya Bu. Biasanya diri disebut kok aku tadi ini terus koncoku sudah meningkat levelnya, saya kok gini-gini aja. Nah itu termasuk hati yang mulai iri, berdiri, hasut. Jadi apapun ketika sudah lillah, kita niatkan segala sesuatu tergantung pada niat. Maka di dalamnya berusaha untuk apapun yang kita kerjakan itu juga lillah. Lillah dalam arti kalau ada melencong-melencongnya, atau ketika itu sakit, ketika itu tidak sanggup, ketika itu, yuk alhamdulillah. Selalu diucapkan alhamdulillah, insya Allah, masya Allah. Jadi segala sesuatu disandarkan sama Allah. Maka niat itu akan terus menerus mengalir. Baik, saya continue. Memperbaiki agama dengan amal. Kemarin belajar kita tentang iman. Ya. Iman itu harus terus tiap hari diupdate karena iman adalah agama, tiangnya agama. Punya agama tanpa iman yang kokoh, agama ini roboh. Iman ini terus dijaga melalui apa kemarin? Melalui selalu percaya kepada Allah. Percaya itu nambah iman. Ketika kepercayaan mulai luntur, maka iman juga akan luntur. Tidak, namanya tidak memperbanyak. Kemudian mayaradun nas. Ridho dengan apapun, ridho dengan apapun yang manusia itu perbuat, sebagaimana ridho kepada dirimu sendiri. Antara ridho dengan dirimu sendiri dengan ridho kepada orang lain itu imbang. Gimana? Kamu ridho misalnya, ridho. Kita ridho orang lain itu mendapat barisan yang pertama, dapat jabatan yang sama yang bagus. Tapi di satu sisi kita itu kadang seperti ini. Aku itu tak paksa. Awak wis iso aku sih kok aku juga iso. Gitu. Kok gak iso ini? Kan memaksakan diri. Berarti belum ridho dengan kemampuannya. Belum ridho dengan apa yang sudah diusahakan. Maka itu namanya gak iman. Ridho dengan dirinya. Saya sudah berusaha, ya Allah, usaha saya segini. Saya menjalankan perintahmu untuk terus berusaha, dan saya punya cita-cita ini. Seandainya cita-citanya belum kau takdirkan, maka carikan yang terbaik untuk saya. Jadi itu namanya ridho. Maka ketika ada orang yang itu juga ridho, sama-sama ridho yang imbang. Kemudian
Tandanya orang bahagia itu juga tidak. Utul halal baca di sederhana wassalat khams. Utul halal ini adalah apapun yang diperbuat itu mempertimbangkan halal dan haram. Berbuat apapun itu harus mempertimbangkan halal dan haram. Kalau sudah takut dengan halal dan haram, maka dia akan menarikkan dirinya untuk sering berkumpul di majelis ilmu. Kenapa sih orang di majelis ilmu kok males? Males, apalagi datang kayak saya di males. Bukan males, berat kalau saya. Saya mulai mengajar itu, oh ini ya rasanya uang pulang. Tapi belum pernah ya, tahu terus pulang. Itu beratnya, masya Allah. Kalau ngajar biasa ngajar ngaji, apalagi sih mengajar A di TPQ ya, terus muridnya itu mau keluar video pelayan dan sebagainya, butuh ekstra motivasi diri untuk berangkat. Mintanya kan muridnya nomor logo, mantuk langsung iso, nah, gitu. KB mintanya seperti itu. Barang itu murid, kenceng ngalor, kenceng, ba, ba. Kok, ha. Saya dulu punya murid kayak gitu. Rasanya 1 jam itu koyok ngulang 5 jam, 7 jam. Ngajar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, gitu terus. Ngajar sampai seminggu lebih belum bisa. Ya Allah, sampai saya kalau berangkat itu ngajar Bismillah. Loh, tahu. Sampai saya kalau memotivasi diri itu memang mungkin lihat dong saya untuk bersabar. Saya bilang, ya Allah, anak ini kau yang buat. Menceng-menceng ini bilang, ini memang iya desainnya engkau yang begitu indah. Maka entah nanti kapan anak ini ngajinya enak. Semoga dia masih mengingat saya sebagai gurunya. Dan itu terbukti. Kalau saya berangkat itu ya, Bu, ini bismillah malik. Iya, bismillah apa? Tak tungguin. Sampai, kok sampai sebulan tak tungguin. Dan akhirnya saya tuh ketemu. Ketemu itu di Mbak Diana, desa apa Mbak? Oh, muridnya sudah saya bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tahu Quran. Masya Allah, ini aku. Aku ini kan sopo, aku tahu aku pulang bismillah menceng ya tahu, pulang huruf menceng-menceng ya tahu. Kalau dulu banyak gurunya itu sering Mbak Diana ya Kak, padahal itu saya kurang loh ini anakku keren, nggak tahu kenapa sama anak itu keren. Sama orang ya itu tadi saya kurang pasrah mungkin kalau ke anak. Kenapa nggak bisa itu gitu loh kalau gitu. Kalau orang lain kan beda. Jadi Mbak Diana ya Kak senang sampai seminggu dia dicek. Padahal sebenarnya nampak saya, Allah gak mari-mari nanti lah ya enak. Kamu enak, saya enak gitu kan. Dia tuh ya juga ingin selesai gitu, pengen bisa sebenarnya. Jadi saya, oh iya, tas pengen berarti ya gitu. Tapi nanti sini mau dong, berkata mungkin sudah materi menceng udah masa masih ingat gitu. Saya doanya gitu. Katanya kalau mulai TPQ, saya TPQ saja kok nih. Doa seperti itu saya bilang bagi Allah, bagaimanapun anak ini, ketika nanti sudah dewasa, ketika tua, ketika Qur'annya sudah dibutuhkan orang lain, tolong ingatkan dia denganku, ingat saja. Gitu. Tolong ingatkan. Jadi masih menyambung. Ya alhamdulillah banyak yang begitu nanti. Nanti gimana? Oh iya tak. Saya itu kayak ngomong, iya tak gitu. Saking lupa. Begitu ya. Jadi jangan sampai hanya PPG saja, merendahkan diri enggak, rendah diri, terus semangat. Kemudian sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian 3 tanda alamat alamat orang mukmin lagi. Ketiga itu ibadah ta'atillah baik dengan kemaharin maisri lamat sa'ilaihi. Yaitu apa? Dalam taat kepada Allah itu tidak memaksakan diri.
memaksakan diri. Misalnya gini, kalau kita di level permulaan belum pernah sholat malam, ada ngaji-ngaji sholat malam itu, ya nggak apa-apa. Bangun dulu, bisa bangun itu subhanallah mesti. Atau dulunya sering bangun terus sepi, jadi wong terlupa. Akhirnya bangun lagi. Bangun sholat itu 2 rakaat selama 40 hari. Atau kalau haid perempuan 2 rakaat, atau kok sini teman 2 rakaat boleh tambah 2 rakaat. Selama 40 kali coba diterakhir doa terus di situ bangun, di situ bangun haid, enggak, kemudian bangun lagi bangun. Di situ nanti kamu menemukan akar dari sebuah sholat. Kita akan menemukan akar. Haji juga gitu. Haji juga gitu. Kalau mau mulai jangan langsung banyak. Coba sehari saya, walaupun sudah dulu pernah sampai 30 juz mendengar, ternyata dalam 2 tahun Quran ya baik. Maka ulangi permulaan sehari 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Oh, pengen untuk jangan dulu 5 halaman sampai 40 kali. Lalu ditambah. Di situ apa namanya timbul adanya karomah. Karomah itu muncul 40 kali kita menyebut, 40 kali kita riyadhah. Baca, kalau punya hajat, baca sholawat Maryam, biasanya baca berapa? 7, 11, 21, monggo. Sampai 40 kali, diniatkan terus 40 kali. Insya Allah di situ ditemukan jalan. Nah, riyadhah arba'in hasanah itu adalah riyadhahnya Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa. Kemudian wajibkan ibnu mahal menjauhi perkara haram, bayang sinu ilaman asaida ini. Baik pada orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Sulit ya. Ya Ali walislafi dalam ya Ali, tanda orang yang apa namanya dermawan ada 3. Dia mengampuni saat dia mampu untuk membalas. Kemudian selalu istiqomah zakat dan senang dengan zakat. Zakat itu berat. Kalau saya kan belum punya harta ya, akan beras saya kalau tua gitu. Tapi kalau orang sudah punya pandai mengumpulkan uang lewat kanan kiri sana mau ngumpul duit, dunia dikumpul plek dihitung kabeh terus dijupuk. Katakan duit 20 juta. 20 juta diambil 2,5. 20 juta 10%-nya berarti 2 juta kan? Ini 20 juta 2 juta. 10%. 2,5 berarti seperempat. 200 250 tuh. Saya dagang, seluruh dagangannya itu total 20 juta. Tapi hanya keluarkan 250 kok. Nggak sisakan. Nah, itu lebih tambah berat. Semakin banyak hartanya, maka semakin banyak yang dikeluar. Ada orang yang wis, aku sih boleh isu awan, isu toko aku terima kok mau korek nyadong itu toko aku, gitu ya. Itu yang berat. Kemudian sodako, senang dengan sodako, apa-apa diniati sodako. Dan terakhir, yang orang yang santun adalah tandanya dia yasilu man kota awal dengan haramahu baik yaitu dia apa nepuk bersilaturahmi, menyambung kembali apa yang sudah diputus orang lain. Diwawu, gitu. Memberi sesuatu pada orang yang sudah menutup dirinya untuk tidak mau memberi kepada kita, dan mengampuni orang-orang yang sudah memberi kepada kita. Itu wapian ya, artinya seluas samudra. Nah, ini kita berusaha beberapa saja sedikit dari sini ya. Paling enggak boleh kan kalau hanya diam-diam saja. Boleh, asal tidak menyakiti hati orang lain. Kok gak kuat misalnya nepung ya,
boleh saja nggak apa-apa daripada sakit jiwa nanti kalau rebutan menyambung kembali gitu kan. Nggak boleh, ya boleh, tapi jangan sampai punya hati untuk memutus. Bertemu tetap baik, tetap apa. Karena karena orang terluka itu nggak mungkin bisa ditembel lakban pun wis ketok tae kan. Ditembel lakban, ditembel apapun. Kecuali itu memang hatinya Kanjeng Nabi yang sudah dibasuh oleh para malaikat, dibersihkan dari rasa dengki, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Walaupun ya orang-orang yang ini boleh. Jadi itu terus kita usahakan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Semoga apa-apa yang dipesankan kepada Sayyidina Ali ini kita mampu di salah satunya itu untuk menjalankan dan mengamalkan, mengamalkan dan menyebarkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.